Hai semuanya, pada video kali ini saya ingin menjelaskan apa saja bahaya dan dampak dari cyberbullying. Dengan saya, Ayu Purnama, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Sebelum kita bahas materi hari ini, mari kita jawab pertanyaan yang ada di berikut. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian mengejek teman melalui internet? Pertanyaan kedua, pernahkah kalian memusuhi teman kalian tanpa alasan yang jelas melalui internet? Pertanyaan ketiga, apa yang kalian rasakan jika kalian dimusuhi melalui internet? Pertanyaan terakhir, apa yang kalian rasakan jika kalian diejek melalui internet? Nah, setelah kalian jawab pertanyaan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kalian pernah melakukan atau merasakan ejekan, permusuhan melalui internet, kalian telah menjadi pelaku atau bahkan menjadi korban cyberbullying loh. Selanjutnya, mari kita lihat apa itu cyberbullying dan apa saja hukuman yang telah ditetapkan di Indonesia terkait dengan cyberbullying. Pertama, mari kita lihat definisi dari bullying. Apa sih bullying itu? Bullying dikenal sebagai penindasan atau risak dalam bahasa Indonesia. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian, bullying bisa dikategorikan sebagai 3 kelompok. Yang pertama, bullying secara verbal, secara relasional, dan secara cyber, yaitu cyberbullying. Bullying verbal adalah berupa celaan, fitnah, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Kemudian, bullying relasional berupa pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Yang terakhir, yaitu cyberbullying, adalah segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik atau rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Kemudian adalah penyebab mengapa terjadinya bullying. Yang pertama, karena permusuhan. Permusuhan dan rasa kesal di antara pertemanan bisa memicu seorang melakukan tindakan bullying. Yang kedua, rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian. Seseorang yang kurang percaya diri seringkali ingin diperhatikan. Salah satunya adalah dengan melakukan bullying. Dengan membuli orang lain, mereka akan merasa puas, lebih kuat dan dominan. Selanjutnya adalah perasaan dendam. Seseorang yang pernah disakiti atau ditindas biasanya menyimpan rasa dendam yang ingin disalurkan kepada orang lain sehingga orang lain merasakan hal yang sama. Salah satunya adalah dengan melakukan bullying. Terakhir, pengaruh negatif dari media. Semakin banyaknya gambaran kekerasan di media, baik televisi, internet, dan lain-lain, menjadi contoh buruk yang bisa menginspirasikan orang untuk melakukan kekerasan tanpa alasan yang jelas. Tahukah kalian bahwa bullying dapat menyebabkan rasa trauma yang bisa menyebabkan efek negatif pada kejiwaan korban bullying? Bahkan, ada pula bullying yang berujung pada terenggutnya nyawa korban. Setelah memahami apa itu bullying dan bagaimana ciri-ciri bullying dan dampak-dampak bullying, mari kita lihat apa saja hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku bullying. Pertama, bullying merupakan suatu tindakan kriminal. Bullying di sekitar kita terkadang sering dianggap sepele dan dianggap menjadi hal yang biasa saja. Padahal, seperti yang kita lihat sebelumnya, bullying telah banyak memakan korban. Tahukah kamu bahwa bullying sebenarnya merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan hukuman oleh undang-undang negara kita? Kita bisa memandang hukuman bullying dari 2 aspek. Yang pertama, dari aspek hukum perlindungan anak. Yang kedua, dari aspek hukum cybercrime. Mari kita lihat dari aspek hukum perlindungan anak, apa saja yang dibahas terkait dengan bullying.
Pertama, pada pasal 76 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pada pasal 80 ayat 1 dengan undang-undang yang sama berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dari aspek hukum cybercrime, kita bisa melihat pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ataupun UU ITE. Berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pada pasal 45 ayat 1 undang-undang yang sama, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 yang tadi kita bahas, bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 28 ayat 2 undang-undang yang sama berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian, dalam pasal 45 ayat 2 undang-undang yang sama berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sekarang sudah mengerti kan bahwa bullying merupakan tindakan kriminal serius yang bisa dijeret hukuman oleh undang-undang. Semoga informasi ini membuat kita semua semakin berhati-hati dalam bertindak dan terjauh dari segala bentuk tindakan bullying. Sekian video untuk kali ini. Thanks for watching.